yaitu fikih belanja online. Ya. Pada hari ini hampir bisa kita pastikan seluruh kaum muslimin sudah pernah berinteraksi dengan belanja online. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi ini dipertemukan kembali untuk bersama-sama berada di majelis ilmu untuk belajar. Kita berharap semoga kita dibimbing dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat dan salam selalu terlimpah dan tercurah kepada teladan kita, kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, zuriatnya, dan umatnya yang selalu berusaha mendalami, mempelajari, dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mempelajari tentang satu tema muamalah yang sangat penting, yaitu fikih belanja online. Ya. Pada hari ini hampir bisa kita pastikan seluruh kaum muslimin sudah pernah berinteraksi dengan belanja online, ya, dengan pelbagai platform yang disediakan, baik itu berbasis aplikasi ataupun berbasis internet. Ya. Nah, belanja online kalau kita telusuri dalam definisi literasi yang menyebutkan adalah suatu bentuk perdagangan yang menggunakan perangkat elektronik yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang atau jasa dari penjual melalui internet. Itu definisi yang diuraikan dalam banyak literasi di Indonesia. Ya. Nah, aplikasi ini baik itu berbentuk e-web shop, ya, ataupun e-shop, e-toko atau toko internet, ya, dan pelbagai bentuk aplikasi yang disediakan kepada kita pada hari ini. Nah, oleh sebab itu kita perlu mengetahui sejauh mana syariat memberikan tuntunan kepada kita agar ketika berbelanja itu tidak semata-mata berunsur duniawi untuk keperluan kita sehari-hari, tetapi juga mendatangkan manfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar dia menjadi ibadah, maka tentu harus berdasarkan tuntunan agama. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran disebutkan pada surah Ali Imran, ya, surah Al-Ma'idah ayat 90, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, ya, kemudian berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka hendaknya kita menjauhi, ya, agar kita mendapat keberuntungan. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam transaksi kadangkala kalau kita kekurangan ilmu, ya, terkait dengan interaksi ataupun skema jual beli yang kita lakukan, kita bisa terjebak pada akad-akad yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah tadi, bahwa ada bentuk-bentuk transaksi yang dilarang dalam agama kita, yaitu diantaranya adalah apabila ada jual beli berupa barang-barang yang mendatangkan mudarat, ya, seperti khamar, ya, ini arak atau segala sesuatu yang memabukkan, termasuk juga objek-objek lain atau barang-barang lain yang boleh jadi mendatangkan mudarat pada kehidupan kita. Ya. Yang kedua, jual beli
yang berunsur judi, ini juga terlarang ya. Dan yang ketiga ada undian nasib, baik itu dengan menggunakan anak panah dan lain sebagainya. Secara umum kata para ulama, dalam jual beli online ada 3 skema yang perlu kita waspadai agar jangan sampai kita terjebak pada 3 skema ini. Yang pertama, apabila dalam belanja online itu ada skema atau ada unsur ribanya gitu ya. Riba kita sudah pernah jelaskan pada pertemuan yang terdahulu, segala sesuatu yang ada kelebihan pada salah satu alat tukarnya dan komoditinya adalah komoditi ribawi ya. Baik itu yang berkaitan dengan mata uang atau berkaitan dengan makanan pokok atau makanan tambahan ya, serta objek-objek ribawi lainnya yang memang diharamkan dalam agama kita. Yang kedua yang perlu kita waspadai adalah kalau jual beli atau belanja online itu ada unsur gharornya ya. Apa itu gharor? Gharor secara istilah syar'i adalah segala sesuatu yang tidak mengandung kejelasan ya, baik pada harganya atau pada objek bendanya ya. Ini terkait dengan kualitas, terkait dengan kuantitas ya. Maka apabila kita ingin membeli barang atau jasa harus dipastikan jenisnya ya, kemudian kualitasnya dan kuantitas ya. Jadi jangan sampai seperti kita membeli kucing dalam karung ya. Kalau ada ketidakjelasan pada objek jual beli kita baik barang atau jasa, maka dia termasuk gharor yang diharamkan dalam agama kita. Yang ketiga, kalau dia berunsur judi atau maisir, ini juga terlarang ya. Nah, misalnya kalau ada jual beli dengan undian gitu ya. Nah, jadi misalnya kita membeli dengan harga tertentu ya, misalnya dengan harga Rp1.000 atau dengan harga Rp10.000 ya. Kemudian akan diundi di antara pembeli yang telah membayar sejumlah nominal yang telah ditentukan, maka jual beli ini termasuk jual beli yang diharamkan ya. Oleh sebab itu harus kita waspadai agar jangan sampai jual beli atau belanja kita itu semata-mata hanya mendapatkan keuntungan duniawi dalam tanda kutip ya, tetapi justru mendapat dosa di pandangan syariat gitu ya. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan uraikan rambu-rambu penting ya dalam belanja online ya. Secara umum kalau kita berbicara belanja, maka dia berbicara muamalah ya. Ini berbicara tentang interaksi kita dengan manusia ya, dan tentunya tidak termasuk pada aspek ibadah mahzah atau ibadah ritual ya, seperti sholat, puasa, zakat ya. Jual beli ini adalah ibadah ghair mahzah, ada unsur muamalahnya ya. Nah, secara umum memang kalau dalam muamalat itu undang-undang yang dikeluarkan baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Rasul SAW bersifat umum ya. Jadi tidak definitif atau tidak spesifik menyebutkan hukumnya, tetapi hanya diuraikan tentang prinsip-prinsipnya. Misalnya dalam jual beli tidak boleh ada unsur memakan harta orang lain secara batil ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta antara kalian secara batil. Nah, ini prinsip umumnya ya, meskipun kemudian tidak berbicara secara definitif pada hukum setiap skema belanja atau jual beli yang kita lakukan ya. Oleh sebab itu dalam muamalah dikenal sebuah konsep ya, atau sebuah kaidah, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal dalam muamalah, dalam interaksi jual beli kita, al-ibahah itu boleh, mubah sebenarnya ya. Illa antadulla dalil ala tahrimiha ya, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya gitu. Nah, ini berbeda dengan kaidah yang berlaku pada aspek ibadah ya. Kalau dalam ibadah al-aslu fil ibadati tahrim. Hukum asal dalam ibadah itu adalah haram hatta tadulla dalil ala ibahatiha,
sampai ada dalil yang membolehkan kita melakukan sebuah ritual ibadah. Nah, kembali ke dalam aspek muamalah, karena dia berlaku adalah aspek muamalah, maka tidak ada secara spesifik ya hukum yang menyebutkan pada skema-skema tertentu ya. Namun ada prinsip-prinsip yang perlu kita taati. Nah, ada beberapa hal yang diuraikan oleh para ulama kita ketika kita berbelanja online ya. Ini kita harapkan dapat kita ilmui dan menjadi tuntunan. Yang pertama, apa yang kita beli ya. Apa yang kita beli ini penting. Karena apa? Karena orang-orang beriman itu dia tidak membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, seperti mana hadis yang sahih kata Rasul, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk ya kesempurnaan Islam seorang mukmin itu meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat gitu. Maka yang pertama, kita harus memastikan bahwa barang atau jasa yang kita beli secara online itu adalah barang yang halal ya, barang yang halal. Jangan sampai karena merek saja atau karena brand tertentu saja kita kemudian langsung membeli tanpa menyiasat ya apakah barang atau jasa itu halal gitu ya. Ini yang pertama. Baik itu berkaitan dengan zatnya atau berkaitan dengan fungsinya ya. Kalau berkaitan dengan zat artinya barang itu bukan barang yang berunsur najis atau bukan barang yang diharamkan dalam agama kita. Yang kedua, pada aspek halal ini adalah termasuk fungsinya. Karena boleh jadi zatnya tidak najis, zatnya tidak haram, tapi bisa mendatangkan mudarat. Ya, misalnya ada jenis-jenis mainan yang boleh jadi berunsur pornografi. Ya, apakah itu pada poster, pada mainan. Nah ini kita harus waspadai, jangan sampai kita membeli barang-barang yang tidak halal. Ya. Yang kedua, barang yang kita beli itu harus jelas kriterianya. Agar apa? Agar tidak ada unsur gharar tadi. Ya, maka harus dipastikan ya spesifikasi barang yang mau kita beli, kriterianya, baik itu dari jumlah, kualitas, warna. Ya. Nah itu harus dijelaskan ya, baik dari pihak penjual ataupun dari pihak pembeli. Ya. Jangan sampai ada unsur penipuan, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, barang yang kita beli itu haruslah barang yang memenuhi skala prioritas ya. Jangan sampai kita membeli barang apa saja padahal kita tidak memerlukannya atau belum memerlukan ya. Sebagai muslim, sebagai muslimah, maka kita harus memiliki skala prioritas dalam membeli ya. Agar apa? Agar barang-barang itu tidak mubazir atau tidak digunakan. Selanjutnya yang perlu diketahui terkait dengan barang yang kita beli, bahwa pembeli itu diberikan hak khiyar ya, khiyar untuk memilih melanjutkan transaksi atau membatalkan ya, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung ya. Ketika langsung misalnya ada koresponden antara pembeli dan penjual terkait dengan kriteria barang ya. Nah, kalau misalnya barang itu sesuai dengan permintaan maka dia beli. Jika tidak sesuai maka boleh dibatalkan ya. Atau misalnya tidak langsung ya, ketika barang telah dibeli dan dibayar, kemudian penjual mengatakan kalau sekiranya terdapat cacat atau kerusakan pada barang, maka kami berikan garansi, misalnya 1 kali 24 jam misalnya, atau 7 kali 24 jam, atau mungkin lebih dari itu. Nah ini penting agar apa? Agar barang itu betul-betul memenuhi keinginan pembeli ya. Nah, jadi jangan sampai kemudian ada jual beli yang terlaksana dengan dasar tidak saling meridhoi ya. Kan kata Allah di antara unsur penting dalam jual beli itu adalah antaradin, saling meridhoi antara penjual dengan pembeli. Yang kedua hadirin, kalau tadi kita menguraikan tentang objek yang kita beli, yang kedua rambu-rambu penting dalam belanja online adalah bagaimana cara membelinya. Bagaimana cara membelinya. Ini penting, mengapa? Agar jangan sampai kita terjebak pada transaksi yang diharamkan. Maka dalam syariat ya, jual beli secara online itu paling tidak dibenarkan dalam 2 skema ya. Skema yang pertama kita membeli secara cash ya. Artinya begitu kita serahkan uang kemudian barang langsung dikirimkan.
Atau skema yang kedua, kita membayar terlebih dahulu, ya, barang dikirim belakangan, atau sebaliknya, ya, barang dikirim lebih dahulu, bayarnya belakangan. Nah, hal ini dibenarkan dalam syariat, ya. Yang penting segalanya itu disepakati sejak awal. Seperti mana dalam hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, ya, al-muslimuna ala syurutihim illa syaratan ahalla haraman au harrama halalan, ya. Bahwa orang Islam ketika mereka bertransaksi termasuk dalam jual beli itu boleh menetapkan klausul-klausul perjanjian atau skema pembayaran yang akan mereka lakukan, ya. Itu mereka boleh menetapkan syarat-syaratnya selama tidak menetapkan syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, gitu. Jadi kita boleh, apakah itu dari penjual, dari pembeli menetapkan syarat, saya maunya seperti ini, ya. Kemudian pembeli mengatakan, oh saya setuju kalau klausulnya seperti ini. Nah, itu sejak awal dibicarakan. Nah, secara umum kalau kita lihat jual beli online yang ada di Indonesia, ya, maka pembeli kan sudah menetapkan, ya, gambaran deskripsi skema pembayaran, ya. Apakah itu dengan cara cash, ya, artinya ada uang ada barang, atau barang dikirim terlebih dahulu, pembayaran belakangan, atau pembayaran lebih dahulu di muka, barang dikirim belakangan, gitu. Hal ini diperbolehkan juga ditegaskan oleh standar fikih internasional, ya, AOFI. Ini mengatakan bahwa apabila terjadi transaksi, ya, membeli barang atau jasa secara online, gitu, ya. Pertama, bahwa antara pembeli dengan penjual itu tidak harus berada dalam satu majelis, gitu, ya. Karena jual beli online sudah barang tentu, antara penjual pembeli di tempat yang berbeda, bahkan boleh jadi di negara yang berbeda dan di waktu yang berbeda, gitu, ya. Maka ini diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi tadi. Yang penting kemudian segala unsur-unsur yang bisa menyebabkan ketidakjelasan dalam transaksi itu dijelaskan secara terang di awal, ya. Nah, jadi baik itu kriteria barang, kemudian juga termasuk skema pembayaran. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah dalam rambu-rambu belanja online adalah ketika kita membeli barang, ya, upayakan kita memprioritaskan berbelanja itu di tempat atau lapak yang bisa memberikan kontribusi terhadap penguatan ekonomi masyarakat dan ekonomi umat, ya, yang tentunya tidak melanggar perundang-undangan, ya. Jadi kita prioritaskan mana misalnya lapak-lapak yang memang kita lihat, ya, tidak semata-mata melakukan transaksi atas dasar profit, tapi juga ada unsur misal sosialnya, ya. Misalnya mereka juga ikut dalam bantuan sosial kemasyarakatan, ya, ataupun sosial keagamaan, ya. Misalnya menyumbang untuk asuhan anak yatim piatu, ya, bantuan bencana, pembangunan masjid dan lain sebagainya. Ini penting agar apa? Agar jual beli kita itu betul-betul syarat nilai dakwah dan nilai kebaikan, gitu. Yang keempat, jangan lupa, ya, kalau berbelanja itu juga kan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau muamalah atau aktivitas keseharian kita lakukan tanpa dengan niat beribadah kepada Allah, maka dia menjadi sesuatu yang mubah saja. Apa itu mubah? Dikerjakan tidak berdosa dan tidak berpahala, begitu pula ditinggalkan. Maka ketika kita berbelanja itu niatkan, ya, apakah itu pakaian, apakah itu makanan, minuman, termasuk peralatan yang kita gunakan, kamera, handphone, ya, peralatan bersepeda, goes, ya, peralatan berolahraga, termasuk, ya, muslimah, para akhwat yang berbelanja kosmetika, ya. Maka niatkan dalam rangka beribadah, misalnya mempercantik diri untuk suami, ya, atau kemudian membeli peralatan permainan untuk anak-anak agar mereka bisa gembira di rumah, ya, tidak stres, ya, terutama dalam kondisi pandemi ketika kita dianjurkan untuk banyak berada di rumah. Nah, ini di antara perkara-perkara penting ketika kita berbicara tentang rambu-rambu dalam online. Selanjutnya yang tidak kalah penting, bahwa ketika ada skema jual beli online, ya,
maka jual beli itu bisa dilakukan secara langsung ya, koresponden, atau tidak langsung. Misalnya hanya barang-barang itu ditampilkan melalui gambar, melalui informasi deskripsi di laman lapak tertentu ya. Maka ini diperbolehkan. Apa? Karena akad skema yang terjadi adalah al-bai' al-mausuf fi zimmah. Jadi jual beli ya yang digambarkan secara utuh ya, dan menjadi tanggungan dari penjual gitu ya. Nah, jadi meskipun barang itu tidak real ada di depan kita, namun hanya melalui gambar saja atau melalui video saja atau melalui deskripsi saja, ini diperbolehkan ya. Dalam fikih skema jual beli ini disebut sebagai al-bai' al-mausuf fi zimmah ya. Meski dia tidak real ya di depan mata kita, tapi hanya informasi maya saja, tetapi dia ada gambaran, ada informasinya, ada deskripsinya, sehingga segala unsur-unsur gharar yang tidak jelas itu dapat kemudian terinformasi melalui informasi yang dijelaskan ya. Nah, dan dalam skema jual beli online ya tentunya tidak semata-mata pada skema yang tadi kita sebutkan. Ada beberapa skema lain yang mungkin boleh jadi ada ya ditawarkan oleh penjual-penjual di lapak-lapak tertentu, misalnya seperti barang itu yang pre-order, inden gitu ya. Jadi barangnya belum ada ya, jadi kita pesan terlebih dahulu ya. Nah ini kalau barang inden atau barang pre-order itu diperbolehkan dalam agama kita ya, tentunya dengan skema al-bai' al-mausuf fi zimmah. Meskipun barangnya belum ada, tetapi telah ada deskripsinya ya, telah ada gambarannya, sehingga unsur gharar pada jual beli itu bisa dihilangkan, dan tentunya nanti pembeli dengan hak khiyar untuk melanjutkan jual beli atau membatalkan kalau sekiranya barang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Oh misalnya saya tidak sesuai dengan ukurannya, oh saya tidak sesuai dengan warnanya, oh ternyata kualitasnya tidak seperti yang saya inginkan. Maka ketika terjadi jual beli dengan cara free order atau inden, maka pembeli itu harus diberikan ruang untuk melanjutkan jual beli atau membatalkan. Nah ini dalam fikih istilahnya khiyar ya, hak untuk memilih apakah meneruskan jual beli atau membatalkan ya. Nah, begitu pula nanti ada bentuk jual beli online dengan akad lelang ya. Nah, ini juga diperbolehkan selama lelang itu ya itu dilakukan secara benar, secara jujur ya. Jangan seperti baik najash ya. Ini ketika ada sekelompok orang yang bersekongkol ya untuk menjual barang dengan cara lelang gitu ya. Kemudian ketika ada tawaran di nominal tertentu, maka komplotannya gitu ya atau anggotanya itu menawarkan harga lain, sehingga dia mendapat harga yang tinggi. Ini tidak diperbolehkan, diharamkan dalam agama kita karena termasuk memakan harta orang lain secara batil. Jadi ada jual beli dengan skema lelang itu diperbolehkan selama lelangnya secara jujur ya, secara terbuka dan tidak ada unsur penipuan ya. Demikian diantara penjelasan untuk rambu-rambu dalam berbelanja online. Semoga memberikan pencerahan dan manfaat, dan agar kita berbelanja tidak semata-mata mendapat keuntungan, tetapi juga bernilai ibadah. Ya. Mungkin selanjutnya kita persilakan kalau ada yang mau bertanya seputar tema ini, dipersilakan. Ya Ustadz, saya mau nanya. Jadi kan tadi Ustadz bilang kalau kita belanja tuh harus yang skala prioritas gitu Ustadz ya. Nah sedangkan sekarang banyak fitur kayak model diskon, cashback, dan lain segala macamnya untuk kayak kitanya jadi ragu apa gimana gitu. Nah sedangkan untuk mendapatkan diskon cashback itu misalnya ada minimal ordernya ya Ustadz ya. Nah kita misalnya belanja buat yang prioritas itu di bawah minimal ordernya R buat mendapatkan diskonnya gitu. Nah kita untuk mendapatkan diskon dia nambah barang yang ibaratnya yang nggak penting gitu buat kita.
Nah itu hukumnya atau dalilnya gimana sih Ustaz menurut Islam gitu? Ya mungkin silakan ada yang lain, mungkin kita bisa kumpulkan satu penanya lagi, silakan kalau ada. Silakan jika ada. Baik, jika belum ada kita jawab dulu ya pertanyaan yang pertama. Jadi bagaimana hukum kita membeli barang tambahan ya, boleh jadi barang-barang yang receh ya, barang-barang yang tidak begitu penting demi mendapatkan diskon ya, karena total perbelanjaan kita belum mencapai batas minimal dapat diskon gitu ya. Nah, hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sebutkan bahwa dalam berbelanja itu kita perlu menetapkan skala prioritas ya, tentunya membeli barang-barang yang penting dan bermanfaat gitu ya. Nah, ini tentunya di antara nilai-nilai fadilah atau keutamaan dalam berjual beli ya. Adapun kemudian jika kita juga membeli barang-barang yang tidak begitu penting ya, maka secara fikih hal itu diperbolehkan, jadi halal ya, secara syar'i itu diperbolehkan ya, hanya saja tentu kita dianjurkan untuk membeli barang yang lebih prioritas. Nah, dalam rangka kita mendapatkan diskon ataupun cashback tertentu ya, kemudian kita membeli barang-barang tambahan, maka upayakan membeli barang itu tetap ya, dengan prinsip memilih yang baik, memilih yang ada manfaatnya ya. Boleh jadi tidak manfaat jangka pendek tapi jangka panjang ya. Apakah misalnya kita nambah nih agar genap nominalnya di angka tertentu atau di nominal tertentu kita beli handuk gitu ya, atau beli masker atau beli misalnya peralatan-peralatan kecil. Jadi tetap dengan prinsip membeli barang yang bermanfaat ya. Jadi jangan sampai misalnya membeli barang yang tidak bermanfaat atau jadi barang-barang yang mengandung mudarat ya. Nah, ini kita perlu hindari gitu ya. Dan secara umum kalau kita berbelanja mendapat diskon, mendapat cashback ya, mendapat keuntungan ya dari belanja kita, potongan harga itu diperbolehkan, karena kata para ulama secara umum cashback, bonus atau diskon itu ketika diberikan dalam konteks jual beli hukumnya halal gitu ya. Karena ketika kita berjual beli tentu kita ingin bersedekah misalnya, atau ingin berbagi, atau ingin menarik pelanggan pembeli lebih banyak, maka kita boleh misalnya menerapkan skema buy one free one gitu ya, atau buy one get two, itu diperbolehkan selama skemanya skema jual beli. Nah, berbeda kalau misalnya konteksnya pinjam meminjam, itu diharamkan ya. Nah, misalnya ada sebuah lembaga keuangan mengatakan ayo tingkatkan saldo Anda gitu ya, maka kami akan berikan Anda hadiah berupa kendaraan atau berupa tiket liburan. Nah, ini mengapa? Karena prinsipnya adalah prinsip al-qardu ya, atau wadiah, maka tidak boleh ada jasa yang ditawarkan ya. Jadi ketika ada jasa yang ditawarkan, maka itu termasuk riba yang diharamkan. Dalam hadis yang sahih kata Rasul, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap ada transaksi hutang piutang ya, karena itu adalah hutang piutang, kemudian dipersyaratkan jasa ya, maka dia termasuk riba yang diharamkan. Maka tidak boleh kalau konteksnya adalah pinjam meminjam. Namun kalau konteksnya jual beli, boleh diskon, cashback, potongan harga, itu diperbolehkan gitu. Ada yang lain silakan yang mau bertanya seputar tema ini, silakan kalau ada. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan kajian kita pada hari ini. Semoga mendatangkan manfaat ya, dan semoga mendatangkan keberkahan, dan tentunya memberikan kita ilmu pengetahuan agar lebih berhati-hati dalam berbelanja secara online, agar tidak semata-mata berbelanja untuk keperluan duniawi kita, tetapi juga berunsur ibadah. Demikian, astagfirullahaladzim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.